Mengapa hati ini tetaplah kosong di saat seharusnya terisi akan kepuasan akan Tuhan dan malah muncul pikiran skeptis di samping beribadah? Saya selalu digoyah oleh pikiran skeptis. Apakah keyakinan saya selama ini benar? Bagaimana jika saya salah? Apa gunanya semua yang saya lakukan? Bagaimana jika Tuhan tidaklah ada? Sebelum itu, sangat disarankan untuk pemirsa Scoopers memperhatikan video ini secara teliti dan seksama supaya menegasi kasus terjadinya salah tafsir. Video ini akan menjelaskan tentang ateisme dan pandangannya terhadap agama secara rinci. Topik yang akan dibahas mencakup basis kepercayaan, cara berpikir, penolakan dogma, dan pandangan terhadap kompas moralitas agama. Marilah, tanpa berlama-lama kita masuk ke pembahasan utama. Ateisme adalah kepercayaan yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Ada dua jenis ateisme. Yang pertama adalah ateisme kuat. Mereka meyakini bahwa Tuhan tidaklah ada. Dan yang kedua adalah ateisme lemah atau non-teis. Mereka di lain sisi tidak memiliki keyakinan kuat akan ketiadaan Tuhan. Mereka ini tergolong ke dalam agnostik. Mayoritas ateis mendapatkan keyakinan mereka dari materialisme, yakni pandangan bahwa realitas terdiri dari materi fisik dan menolak hal-hal supernatural atau metafisik. Beberapa ateis juga mencapai keyakinan mereka melalui penolakan terhadap dogma agama, pemikiran logis, atau doktrin ateisme itu sendiri. Sejarah ateisme dimulai pada zaman Yunani kuno dengan Diagoras sebagai ateis pertama. Dia mengkritik kepercayaan agama dan mistisme. Pada abad ke-17 hingga 19, ateisme muncul kembali di Eropa karena kritik terhadap Kristen, terutama Katolik. Filosof ateis terkenal seperti David Hume, Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, dan Karl Marx muncul pada masa itu. Pada abad ke-20, ateisme terbagi menjadi lebih kompleks dan banyak aliran, seperti objektivitisme, eksistensialisme, nihilisme, humanisme, dan marxisme. Pada awal 2000-an, muncul gerakan sosial dan politik radikal yang dikenal sebagai neo-ateis. Mereka menentang agama secara keras dan secara ekstrim menjadi lawan dari agama itu sendiri. Gerakan ini didukung oleh Four Horsemen of the Non-Apocalypse, yaitu Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, dan Daniel Dennett. Dalam gerakan ini, agama dipandang sebagai musuh dan harus dikritisi serta ditanggapi dengan argumen rasional jika pengaruhnya muncul. Gerakan radikal ini dipercaya masih aktif hingga saat ini. Ateisme memiliki pandangan negatif terhadap agama. Tapi, apa perspektif ini sebenarnya? Karl Marx dan Friedrich Engels, pendiri ideologi komunisme, bersama dengan aktivis anarkis Rusia, Mikhail Bakunin, berpendapat bahwa agama dan segala bentuk kepercayaan kepada Tuhan adalah konstruksi sosial yang digunakan oleh kapitalis untuk menindas para pekerja. Pendapat ini memiliki kebenaran, mengingat mereka menyatakannya pada masa ketika Eropa dikuasai oleh gereja yang korup dan mendukung kapitalisme. Karl Marx bahkan pernah mengatakan agama adalah kopium bagi rakyat. Pernyataan ini tidak didasarkan pada gagasan bahwa orang dapat kecanduan ibadah hingga kehilangan pengertian waktu, melainkan pada fakta bahwa masyarakat kelas pekerja pada waktu itu terus-menerus meratapi nasib mereka yang dikonsumsi oleh sistem kapitalis tanpa membuat kemajuan sama sekali dan hanya mengandalkan doa-doa kepada Tuhan tanpa upaya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut. Hal ini membuat Karl Marx marah dengan pola pikir para pekerja saat itu. Emile Cioran, salah satu filsuf paling pesimis dalam sejarah, menganggap segala bentuk kepercayaan termasuk agama sebagai sumber konflik besar. Psikolog Sigmund Freud berpendapat bahwa agama dan Tuhan hanyalah konsep buatan manusia yang memenuhi berbagai keinginan psikologis. Nietzsche di lain sisi meyakini bahwa konsep Tuhan dan agama berasal dari salah pemahaman terhadap cara kerja realitas. Ada banyak pandangan negatif lainnya, namun di antara semua pandangan negatif tersebut
terdapat satu pandangan positif yang memiliki dampak lebih besar daripada dampak negatif yang lain, yakni adalah pandangan tentang moralitas. Sistem yang diajarkan oleh agama mungkin tidak sempurna dan tidak memiliki dasar yang jelas. Tetapi moralitas yang diajarkan oleh agama tetap menjadi penopang terbesar bagi manusia dalam memiliki pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berkat agama, manusia masih mengetahui apa yang bisa disebut baik dan buruk hingga saat ini. Berkat agama, manusia masih memiliki belas kasihan. Agama adalah dasar moralitas terbesar bagi dunia. Tanpa agama, dunia mungkin akan jatuh ke dalam nihilisme moral. Sederhananya, basis moralitas itu ada dua, dari Tuhan dan dari rasionalitas. Hal yang keliru jelas dari pemikiran pesimis terhadap kepercayaan agama di era modern adalah mereka tidak memperkirakan bahwa semua orang adalah pemikir, seorang filsuf terampil. Bagi mereka yang bukan pemikir, aturan seperti yang terdapat dalam agama lebih mudah untuk diikuti dan memberikan keteraturan. Jika mereka dipaksa untuk meninggalkan aturan tersebut, yang ditakutkan adalah bahwa daripada mengadopsi sistem moral berdasarkan pemikiran rasional, mereka akan tergelincir ke dalam nihilisme moral, keadaan di mana moralitas manusia telah mati. Bagi para nihilis moral, semua tindakan kriminal dianggap dapat diterima karena mereka tidak mengikuti standar moral apapun. Nihilisme moral jelas tidak dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena mereka telah kehilangan prinsip-prinsip panduan dalam hidup. Apa yang mereka percayai telah lenyap dan akhirnya mereka meyakini bahwa tidak ada yang memiliki arti di dunia ini. Tetapi, apakah berhenti sampai di sana? Oh, tentu tidak. Terdapat beberapa filsuf yang mendukung konsep agama sebagai pondasi moralitas manusia atau efek positifnya. Mari kita bahas secara lebih lanjut mengenai berbagai tokoh filsuf ataupun psikolog yang mempercayai dengan pasti terkait efek positif dari agama. Yang pertama, Immanuel Kant. Dia memang tidak mengutarakan kalau secara kewajiban etis wajib untuk kita manusia mempercayai Tuhan, tetapi dia juga berargumen kalau eksistensinya memberikan kita alasan praktis untuk berbuat baik secara moral. Dia adalah filsuf pengembang teori etika yang dikenal sebagai deontologi. Menurut Kant, moralitas harus didasarkan pada kewajiban moral yang objektif. Kant memandang agama sebagai sumber prinsip-prinsip moral yang universal. Ia menegaskan pentingnya tindakan yang sesuai dengan tugas dan kewajiban moral yang telah ditetapkan oleh agama. Alasdair MacIntyre yang kedua, seorang filsuf moral kontemporer, mengusulkan pendekatan etika berdasarkan tradisi praktis. Menurut MacIntyre, agama memiliki peran penting dalam membentuk dan memelihara tradisi moral masyarakat. Ia berargumen bahwa agama memberikan kerangka referensi yang diperlukan untuk memahami dan menghargai nilai-nilai moral yang dianut oleh suatu komunitas. Dalam bukunya After Virtue, MacIntyre menjelaskan bagaimana agama berfungsi sebagai pijakan yang kuat bagi praktik moral yang kohesif. Ketiga, Thomas Aquinas mengembangkan argumen kosmologis dan teologis yang mendukung keberadaan Tuhan sebagai landasan objektif bagi moralitas. Dilanjutkan dengan Blaise Pascal mengajukan argumen terkenal, namanya adalah taruhan Pascal, yang menyatakan bahwa manusia sebaiknya memilih untuk percaya pada Tuhan karena potensi kebahagiaan abadi yang lebih besar daripada resiko kehilangan. Dan yang lain adalah C.S. Lewis. Ia memperkuat argumen moralitas agama melalui pemikiran tentang hukum alam yang menunjukkan adanya prinsip-prinsip moral yang tetap dan objektif dalam alam semesta. Alvin Plantinga mengembangkan argumen ontologis dan epistemologis untuk keberadaan Tuhan sebagai dasar objektif bagi nilai-nilai moral dan lain sebagainya. Agama memberikan individu rasa tanggung jawab karena mereka percaya akan adanya penghakiman ilahi dan konsekuensi dari tindakan mereka. Tanggung jawab ini berfungsi sebagai penghalang terhadap perilaku amoral dan mendorong tanggung jawab pribadi. Sehingga
Meskipun ateisme dan berbagai filsuf telah mengemukakan pandangan negatif tentang agama, penting untuk mengakui peran yang signifikan yang dimainkan oleh agama dalam membentuk moralitas manusia. Kesimpulannya, meskipun tidak sempurna dan juga memiliki keterbatasan, agama telah memberikan dasar bagi pedoman moral, memupuk kasih sayang, keadilan, dan rasa tujuan dalam individu pada masyarakat sepanjang sejarah. Agama terus menjadi sumber kekuatan moral, memungkinkan orang-orang untuk mengaruhi kompleksitas kehidupan dan mempertahankan nilai-nilai yang berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia itu sendiri.